Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini kita akan mengisi channel Zalfas dengan membaca buku. Buku yang kita baca adalah Safinatun Najah. Ini kitab Safinatun Najah karangan dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Salim bin Sumer Al-Hadrami. Dan kita akan baca juga syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Kasyifatus saja. Jadi kita akan baca Safinatun Najah. Ini kitab jenggotan ya. Ini jenggotan. Ada jenggotnya. Kayak saya ini ada jenggotnya. Sedikit ya. Ada jenggotan. Jadi kita akan jelaskan bacanya. Ini enak kalau kita nggak bisa baca kitab kuning, baca kitab jenggotan ini enak. Nah, nanti kita akan jelaskan tambahan keterangannya dari kitab Kasyifatus saja, karena ini matan ya, matan aslinya. Langsung kita mulai baca muqaddimah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang mempunyai belas kasih, yang memberi, yang memiliki belas kasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, yang memiliki belas kasih di akhirat saja. Jadi setiap menulis kitab itu, menulis buku itu pasti diawali dengan bismillah, kalimat bismillah. Kenapa selalu seperti itu? Di dalam keterangan Syekh Nawawi itu musannaf mengawali dengan bismillah karena mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu juga diawali dengan bismillah. Kalau kita lihat surat pertama adalah Al-Fatihah, diawali dengan bismillah. Dan Al-Quran yang di Lauhul Mahfud itu juga, Lauh Mahfud itu juga sama dengan yang diturunkan di sini, itu juga diawali dengan bismillah. Sehingga begitu pula Syekh Salim bin Sumer ini mengawali menulis kitabnya ini dengan bacaan bismillah, karena ada sebuah hadis Ibnu Dawud itu yang berbunyi kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta'u au ajdam. Jadi segala sesuatu, maksudnya kullu amrin, segala sesuatu, tibalin itu maksudnya adalah sesuatu yang baik menurut syariat. Jadi kegiatan kebaikan itu harus dimulai dengan sesuatu, kegiatan yang ini yang dimaksud dengan sesuatu yang baik ya, mengawali sesuatu yang baik, bukan cuma segala sesuatu dilakukan harus bismillah. Berbuat jahat itu nah, mungkin harus diawali dengan bismillah. Dibalin itu al-balin, balin itu maksudnya adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang mulia, sesuatu keadaan yang penting dalam syariat. Kalau kita al-bal itu adalah sesuatu yang mulia. Lafaz al-bal, al-bal kalau kita lihat di Google Translate itu juga diterangkan di Kasyifah, itu maknanya adalah hati. Di segala sesuatu, karena kita mengerjakan sesuatu kan karena dari hati, dan hati itu digerakkan oleh yang memiliki hati. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang baik harus dari hati. Dari hati maka kita harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak diawali la yubda'u fihi bismillah, jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkara tersebut abtar, terputus. Maka segala sesuatu itu terputus, maksudnya pahalanya tidak ada. Alhamdu utawi sekabehane puji kulillahi tetap kagungane Allah Rabbil Alamina, yang
yang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillah utawi sekabehane puji, segala puji, ini maknanya segala puji. Kalau ada yang memaknai segala puji itu puji kotim ala kotim, kotim ala kudus, kudus ala kudus, kudus ala kotim. Jadi pujian, segala pujian itu hanya milik Allah. Tapi tidak diterangkan di kitab Kasyifah. Diterangkan kitab Kasyifah adalah alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah itu adalah memuji dengan lisan kepada zat Allah, baik secara hakikat atau hukum, dengan disertai dengan mengagungkan dan memuliakan, baik pujian tersebut sebagai pandangan atas nikmat atau tidak, berbandingan kita ini memuji ini karena nikmat atau enggak, karena mendapat nikmat atau enggak, itu masih diperintahkan untuk memuji, karena pujian itu adalah hak Allah. Makanya kalau kita muqaddimah itu kan biasanya jadi pembawa acara itu biasanya pasti baca alhamdulillah. Rabbil alamina, yang mengatur semua alam. Jadi Syekh Salim itu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan membukanya dengan alhamdulillah. Jadi itu dua mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Wabihi, dan kepada Allah, nasta'inu, kita meminta pertolongan, ala umuruddin, ala umurid dunya, di dalam perkara-perkara dunia, waddini, lan perkara-perkara agama. Maksudnya adalah kita mencari pertolongan itu selalu mendahulukan kepada mengkhususkan hanya meminta pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain dalam urusan dunia dan urusan agama. Ad-din, yang dimaksud dengan urusan agama adalah urusan tentang ibadah, sedangkan ad-dunya adalah ad-din itu adalah urusan tentang ibadah, urusan tentang melaksanakan perintah-perintah syariat. Wassallallahu, dan semoga memberi rahmat takdim Allahu Gusti Allah ala sayyidina Muhammad, kepada Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiin, yang menjadi pungkasan, penutup, khatamin nabiin, yang menjadi penutup para nabi semua, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajmain, semuanya. Jadi setelah kita mengucap basmalah, kemudian alhamdulillah, setelah itu kita mengucapkan sholawat. Urutan ini selalu ya, kalau kita pas jadi MC membuka ucapan itu biasanya memang diawali dengan bismillah, salam, bismillah, terus alhamdulillah, baru sholawat. Susunan yang tidak lepas dari percakapan resmi, karena ini kan sifatnya resmi ya. Dan di dalam membaca sholawat itu kita tidak diperkenankan tata kramanya, yaitu kita tidak berkenankan meniatkan diri untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, karena sudah tinggi sekali derajat beliau, sehingga kita ini
membaca sholawat itu diniatkan untuk mendapatkan syafaat. Dan Syekh Salim bin Sumer itu menulis sholawat juga didasarkan oleh hadis qudsi bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku di dalam kitabnya, barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam kitabnya, maka malaikat akan selalu bersolawat kepadanya yang menulis kitab itu selama ada solawat di kitabnya itu. Sehingga ini malaikat selalu mendoakan Syekh Salim bin Sumer rahimahullah. Terus berikutnya adalah wa alihi, keluarga Rasul. Yang dimaksud keluarga adalah dzurriyyah. Tapi ada pendapat lain, siapa saja yang juga pendapat lain yang sebentar ada iklan. Ada riwayat lain yaitu hadis Tabrani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad itu adalah wa alihi, ini ya. Wa alihi adalah setiap orang yang bertakwa. Itu adalah keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi dan pernah melihat Nabi. Dimaksud yang hidup di masa Rasul. Jadi sahabat itu siapa saja ya, semua orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun itu tidak pernah melihatnya. Maksudnya buta, tapi datang mendengarkan walaupun dia tidak tahu di sampingnya itu ada Rasul. Misalkan dia tidak tahu kalau itu Rasul, tapi dia ada di situ, tadi tahunya belakangan, atau dia itu masih kecil, nah itu masih disebut sahabat. Atau dia itu tidur ya, termasuk orang yang tidak tahu kalau ada Rasul ya, dia itu sedang tidur tapi Rasulullah di sekitar itu dan menunjuk orang itu, maka dia juga dan orang baik ya tentunya, dia itu maka disebut juga sahabat. Ajma'in itu semuanya sahabat termasuk tabi'in. Nah, tabi'in itu siapa? Tabi'in itu yang mengikuti, yang hidup mengikuti, tidak menangi, tidak menjumpai Rasul tapi menjumpai sahabat. Gampangannya itu sahabat itu muridnya Rasul, tabi'in itu muridnya sahabat. Gampangannya gitulah. Wala haula wala quwwata wala haula, dan ora ono daya sumingkir saking duraka, dan tidak ada daya upaya untuk menghilangkan keburukan. Wala quwwata, lan ora ono kekuatan ing dalem ngelem ibadah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kegiatan ibadah illa billahi, selain daripada pertolongan Allah al-ali, kang maha luhur, yang tinggi derajatnya, al-azimi, kang agung derajatnya. Ini kalimat hauqalah itu ada lagi kalimat untuk mengakui ketidakmampuan kita, bahwa segala yang kita lakukan ini atas petunjuk dari Allah. Bukti keikhlasan dari
ketaatan kita. Sebagian ulama mengatakan keabsahan daripada amal dan diterimanya, bukti diterimanya amal, gampangnya gitu, adalah dengan ikhlas. Dan bagaimana kita bisa ikhlas? Yaitu mengakui ketidakmampuan kita dalam menghindari maksiat dan mengakui ketaatan kita dalam melakukan ibadah. Itu karena ketaatan kita ini dibantu oleh Allah, berkat pertolongan Allah. Jadi ada sebuah kisah, ini diterangkan oleh Syekh Imam Nawawi. Lafadz hauqala itu adalah tanaman-tanaman surga. Kemudian di dalam hadis Isra Mi'raj ya, ketika Rasulullah SAW itu melihat Nabi Ibrahim itu sedang duduk di samping pintu surga di atas kursi yang terbuat dari Zabaruj. Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga, karena tanah surga sangatlah subur dan luas. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Terus Rasulullah bertanya, apa itu tanaman surga? Nabi Ibrahim menjawab, tanaman surga adalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi tanaman surga adalah memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Bukan cuma ucapan tapi juga pemaknaan, pelaksanaan. Dan keistimewaan lain dari hauqala diterangkan juga dalam faedah di Kasyifah, itu ditulis dalam kitab Fawaid. Itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca hauqala la haula wala quwwata illa billah selama 100 kali dalam satu hari, setiap hari 100 kali, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Kefakiran itu kefakiran hati, jadi dia tidak akan merasa mengeluh begitu. Ada hadis yang lain juga mengatakan bahwa ketika seseorang itu memiliki hajat yang penting, kebutuhan yang penting, maka ia membaca la haula wala quwwata illa billah 300 kali, maka Allah akan memudahkan hajatnya itu lancar. Jadi kalau ada yang lagi butuh hajat yang baik boleh membaca 300 kali, minimal 300 kali la haula wala quwwata illa billah. Faslun utawi ikilah fasal. Tadi kita akan masuk ke pasal arkanul Islam, rukun Islam. Tapi cukup sementara itu untuk muqaddimah. Sampai jumpa besok. Ini kita akan coba sampai selesai Ramadan. Kita akan selesaikan membaca kitab. Semoga dilancarkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.